Jemaah rahimakumullah. Bukankah ada orang yang ketika dari kecil sampai tua dia dikasih sakit sama Allah? Saya lihat itu jemaah rahimakumullah di internet. Itu ada di luar negeri. Seorang dari bayi Pak sampai usia 60 tahun dia mengandalkan alat bantu di dalam mesin dia hidup. Dipompa jantungnya. Itu harganya miliaran hadirin. Demi hidup. Dia nggak bisa aktivitas, nggak bisa sekolah, sekolahnya dipanggil. Kebetulan dia orang mampu. Dan ingat jemaah rahimakumullah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani. Allah hadirkan yang namanya ujian itu sesuai dengan kemampuan. Kalau kita ada ujian tuh kita mampu. Maka jangan pernah ngeluh. Hadapin aja ujian, apapun bentuk ujian. Dikasih sakit, ya udah sabar. Ujiannya melalui sakit. Diuji sama Allah materi, ya sabar. Mampu kok kita menjalani, kita mampu. Diuji bermacam-macam ujian. Ini Allah hadirkan supaya kita tambah dewasa, supaya kita tambah sadar bahwa kita ini lemah kalau nggak dibantu sama Allah. Itu intinya. Man kita nggak dari macam-macam ayat Allah kadang nggak mengambil iktibar, nggak ngambil pelajaran. Ini yang membuat hati kita ini terus semakin keras, semakin keras, semakin keras hingga jatuh jadi orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tadi Masya Allah dari kecil Pak itu dibeliin sama ayahnya. Siapa sih orang tua yang gak sayang sama anak? Kita ini orang tua sayang banget sama anak. Ibaratnya biarin kita peras keringat banting tulang, keluar dari pagi pulang sore nyari nafkah. Yang penting anak kita sehat, yang penting anak kita bisa sejahtera, keluarga kita bisa sejahtera. Semua demi keluarga, demi anak. Tadi seorang bapak tadi ngebeliin alat dari kecil jemaah rahimakumullah sampai tua, sampai orang tuanya nggak ada, hidup disekat di suatu tempat, pakai alat bantu, hanya kepalanya yang keluar. Bapak boleh dilihat di YouTube. Ada seorang yang memang dari kecil sampai tua dia ada di suatu tempat, hanya butuh bantu napas tadi, makan dianterin sama keluarganya, hidup nggak bebas hadirin. Allahu Akbar. Tapi apa ya ketika ditanyain kenapa bapak kok selalu tegar? Ya bagaimana saya nggak sabar, nggak tegar? Memang ini sudah cerita hidup saya. Saya masih bersyukur, saya masih dikasih hidup, masih bisa nikmatin makan walaupun terbatas gerak saya. Itulah pelajaran buat kita jemaah rahimakumullah, kita yang diberikan leluasa oleh Allah, dikasih fisik yang sempurna, bisa beraktivitas keseharian kita di mana-mana, bisa bekerja, bisa berkumpul dengan keluarga secara bebas, bisa menikmati alam secara bebas. Bagaimana kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itulah yang membuat tenang jiwa kita, selalu tafakur. Melihat ayat Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pelajaran semua apa orang yang kita lihat nih. Yang kita lihat semua orang ini makhluk Allah, jadikan pelajaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bagaimana supaya dapat nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang? Supaya kita ini terus hatinya tenang. Jangan pernah cari musuh. Niatin jangan sampai ada musuh di dunia ini. Kalau memang ada orang musuhin kita, doain dengan kebaikan. Bapak, kalau kita nih punya musuh, mohon maaf, nggak tenang hidup. Bapak rasakan, itu fitrah. Apalagi mohon maaf yang kita nggak sukain itu depan kita, samping kita, nggak nyaman kita. Kita nih butuh sama orang. Kalau kata orang bijak, perlu kita renungi bagaimana kita lahir dalam keadaan kita butuh orang, meninggal pun butuh orang. Kita lahir ya rahimakumullah butuh dimandiin sama orang tua kita, dipakein baju sama orang, disuapin. Dalam keadaan uryanun, kita telanjang lahir, nggak punya apa-apa, lemah kita lahir, butuh bantuan dari orang lain. Sampai mati pun kita bakal butuh sama orang lain, terutama tetangga hadirin. Tetangga itu saudara kita. Jangan berlama-lama kita diam-diam sama tetangga. Bikin gak tenang hidupnya.
Kan kata Nabi, orang yang bahagia itu diantaranya al-jalus as-salih, punya tetangga-tetangga yang nyaman, yang saling pengertian, menghargai, ya, saling membantu, udah nyaman kita hidup. Tapi kalau punya tetangga depan, kanan, kiri, belakang, nggak nyaman sama kita, nggak bakal tenang hidupnya. Maka jangan pernah cari musuh. Belajarlah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak, dipersilakan. Ya, betul. Jadi orang yang ridho ketika diuji oleh Allah atas sakitnya, dia ikhlas, maka itu penggugur dosa. Bahkan orang yang sakit itu kalau dia berdoa kepada Allah, doanya mustajab di hadapan Allah. Mintalah di saat kita diuji sama Allah. Orang yang diuji oleh Allah dalam kondisi sakit, satu dia harus sabar. Allahumma ja'alni syakur wa ja'alni sabur. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang syukur, jadi orang yang sabar ya Allah atas ujian darimu tadi. Ini ya doanya tepat tadi itu doanya. Nafsan mutmainnah tu'minu bi liqaika wa tarda bi qadaika wa taqna'u bi ata'ik. Ini diantaranya doa yang lepas orang yang diuji sakit tadi, atau diuji dalam kondisi kekurangan materi ataupun ujian yang lain. Ini doa yang klop ini, yang pas. Orang yang sakit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sabar atas sakitnya, menjadi ladang amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami bahwa sakit di dunia ini sementara. Kita akan disehatin sama Allah nanti di akhirat. Kalau seandainya dia, mohon maaf, dia punya penyakit susah untuk mendapatkan obatnya, dia ridho dari sakitnya, dijalani terus hari demi hari sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ridho, dia meninggal dunia dalam keadaan digugurkan dosanya oleh Allah, dan ketika dia ikhlas atas ujiannya dan dia tetap tawakal kepada Allah, iman kepada Allah, bisa jadi caranya Allah untuk menghusnul khatimahkan hamba tadi di hadapan Allah. Dia sakit memang, setahun, 2 tahun, 3 tahun dia sakit, tapi nanti ketika di alam barzah dia dapat nikmat dari kesabarannya. Di akhirat nanti disempurnakan fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang orientasinya akhirat. Orientasinya adalah cari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Pak. Ya, kita belajar dari Nabi Ayub. Nabi Ayub itu 13 tahun sakit. Nabi Ayub. Sampai dikatakan 21 tubuhnya itu ada tempatnya belatung. Jadi kalau mau ibadah itu dibersihin dulu tempatnya sama belatungnya tadi, karena itu bagian tubuhnya. Dimasukin lagi. Sabar ikhlas sampai istri yang 4 itu semua minta cerai 3. Yang satu Siti Rahmah. Kenapa wahai Siti Rahmah kau setia dengan aku? Karena aku cinta karena Allah. Orang kalau sudah kaitannya Allah dilibatkan nomor 1, itu semua tidak ada yang jadi beban. Tidak ada yang jadi beban. Siti Rahmah sampai menggendong daripada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diusir oleh keluarganya. Nabi Ayub diusir oleh satu kampungnya, tinggal di suatu hutan, ditemani dengan istri yang tercinta. Apa yang dikatakan oleh istrinya Siti Rahmah? Wahai Nabi Ayub, engkau adalah Nabi dan Rasulnya Allah. Engkau minta sama Allah, pasti dikabul sama Allah. Apa jawaban dari hati yang dalam Nabi Ayub salam? Wahai istriku, aku malu kepada Allah. Aku ingin jadi orang yang sabar. Kalau kita bandingin sehat sama sakit, banyakkan sehat ketimbang sakit. Wahai istriku, tahunan aku sehat, baru 13 tahun aku sakit, masa ngeluh sama Allah? Maka dia merayukan dengan kesabarannya. Nabi Ayub diperintahkan sama Allah, ya Ayub, hentakkan kakimu. Atas izin Allah keluarlah air. Lalu buat mandi Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya sembuh seketika. Jemaah rahimakumullah. Setelah sembuh, apa yang Allah berikan hadiah bagi orang yang sabar? Nabi Ayub disempurnakan fisiknya oleh Allah, lebih muda, lebih tampan dari yang sebelumnya. Lalu lagi dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya berlimpah ruah Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga istri 3 itu udah balik lagi, Pak. Pengen minta dinikah lagi. Tapi tadi Allah lebih paham orang yang tidak tulus karena Allah. Maka Nabi Ayub tetap satu memilih Siti Rahmah. Maka jemaah rahimakumullah, artinya dalam cerita ini kalau kita sabar, itu endingnya adalah senang.
Orang setiap diuji itu biasanya mau naik pangkat, naik derajat. Jadi Bapak kalau pengen senang aja mau rahimakumullah, apapun yang kita terima jadi cerita hidup ini, yuk kita terima aja. Apapun itu bentuk ujiannya. Jangan pernah ngeluh, jalanin. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik orang yang kesabaran pasti ada keberuntungan bagi dia. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kata ulama, di situ ada ma'i Allah, kebersamaan dia dengan Allah. Kalau sudah bersama dengan Allah, nggak mungkin nggak bakal disenengin akhirnya. Mungkin itu saja hadirin ya, yang dapat saya sampaikan karena sudah 1 jam ya. Jadi ceramah mau udah 1 jam aja ya Pak. Itu saja, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.